Hello travelers, apa kabarnya? Ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan, channel yang mengelas tentang dunia traveling dan dunia kuliner. Travelers, kali ini saya sedang berada di Malang. Mau nginep di mana nih? Sepertinya saya akan menginap di Hotel Grand Mercure Miramar Malang. Kenapa saya pilih hotel ini? Karena yang pertama, infonya hotel ini adalah hotel bintang 5 terbesar dan terbaru di Malang. Jadi pasti fasilitasnya masih grace ya. Yang kedua, kolam renangnya gede. Jadi pasti bikin anak saya betah selama liburan di sini. Dan yang ketiga, lahannya luas. Ini termasuk tempat parkirnya loh travelers. Asik kan? Jadi nggak usah juga cari parkir. Nah, sekarang traveler saya sudah berada di Grand Mercure Miramar Hotel dan rencananya mau langsung check-in. Saya sudah reservasi lewat reservasi online untuk kamar jenis Executive Suite. Nah, sekarang saya sudah masuk dan terlihat lobinya luas, travelers gede. Dan kemudian di tengahnya ini beda dengan hotel yang lain ya. Kalau hotel lain itu biasa menampilkan foyer dan kembang di tengah lobi. Nah, hotel ini meletakkan instalasi seni yang menyerupai mirip-mirip dengan pohon dan rangkaian rantingnya. Terlihat bagus sih. Juga langit-langitnya tinggi dan pilar-pilarnya juga tinggi. Nah, yang bagusnya lagi, pilar yang tinggi ini dibuat menyerupai pohon dengan dahan yang menjalar sampai ke langit-langit atau plafonnya. Ini artistik banget travelers, apalagi lampu-lampunya dipasang mengikuti kontur ornamen di plafon. Jadinya seperti gelombang cahaya gitu, cakep banget. Yang juga unik adalah hotel ini menggunakan adukan semen yang dibuat menyerupai batu-batu gede. Jadi ini digunakan sebagai tempat duduk dan juga sebagai meja di lobi. Ini buat saya bagus ya, terkesan natural dan seperti batu gede beneran gitu. Nah, ini dia dari pilarnya, juga ada detailnya. Bagus sih, dan lobinya memang terlihat cakep travelers. Sambil nunggu, biasanya kalau weekend kan banyak antrian ya, banyak yang mau check-in. Nah, kita bisa menunggu di lobi, ada juga coffee shop. Bisa ngopi dulu di sini, dan biasa sih selama beberapa malam saya nginap di sini. Kalau malam itu sering ada nobar, siaran langsung di sini. Terus kemudian kalau mau pengen merokok juga ada smoking area di luar hotel. Tempatnya masih representatif. Nah, travelers, ini ada sedikit kendala waktu saya check-in. Jadi kan saya sudah katakan tadi bahwa saya udah reservasi kamar untuk kelas executive suite lewat reservasi online dan ini untuk yang non-smoking. Tapi ternyata pada saat check-in, pihak hotel memberitahukan bahwa kamar executive suite untuk yang non-smoking tidak tersedia lagi karena sudah diambil oleh tamu yang lain dan yang tersedia hanya kamar yang jenis smoking. Jadinya akhirnya saya pindah ke lower class, ke lower grade. Saya minta pindah ke kamar eksekutif yang biasa saja, khusus untuk 1 malam. Karena akhirnya saya pindah kamar ke kamar yang lebih rendah, jadi sekarang saya sudah masuk di kamar jenis eksekutif. Untuk kamar eksekutif ini, kamarnya yang tersedia juga twin bed travelers, bukan yang king size. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya juga udah capek ya, meskipun saya prefer yang king bed juga. Nah, di kamar tersedia sofa panjang, meja kaca, dan kursi bisa untuk kerja atau bisa untuk santai. Penerangannya juga cukup, ya lumayan lah, cukup baik ya. Di sisi headboard terdapat lukisan batik berwarna kuning kunyit. Jadi ini sepertinya membalas warna furniture yang dominan coklat muda dan warna headboard. Jadi warna headboardnya juga warna ungu ya. Tapi dengan kombinasi ini menurut saya menarik ya dan terkesan stylish dan modern. Jadi ini kamarnya bergaya modern minimalis dan untuk kursinya yang sofanya saya katakan tadi itu sofa cukup panjang jadi bisa juga digunakan untuk tempat tidur tambahan. Dan juga jok busanya bisa diangkat jika diperlukan untuk bed tambahan. Juga ada TV, jadi TV-nya jenis Smart TV dan bisa buka YouTube juga. Terus travelers view kamarnya ini, nah ini cakep nih. Dari jendela kita bisa melihat city view. Dan pagi-pagi samar-samar kita bisa melihat kalau udara cerah pemandangan Gunung Semeru yang sedikit tertutup awan. Cakep ya travelers. Saya suka banget dengan view ini. Terus yang lainnya, dinding kamar mandi dan ruang tidur ini sebagian
dipisahkan dengan dinding kaca, jadi memberi kesan luas juga. Kamar mandinya juga modelnya modern minimalis. Kemudian lampu gantungnya unik travelers, berbentuk burung, lucu ya. Amenitiesnya juga lengkap, mulai dari sabun, sampo, lotion, conditioner, sikat gigi, dan lainnya. Nah, ini juga disediakan untuk sabun sampo dalam kemasan ukuran botol ya, jadi kita bisa puas makainya, nggak takut kehabisan. Sayangnya travelers, meskipun ini kamar eksekutif, tapi untuk tipe kamar ini tidak tersedia bathtub, jadi hanya tersedia shower saja untuk kamar mandinya. Nah, itu tadi kamar tipe eksekutif yang saya inap 1 malam saja. Besoknya saya kembali ke kamar jenis eksekutif suite sesuai dengan reservasi saya. Jadi apa bedanya travelers antara kamar eksekutif biasa dengan eksekutif suite? Jadi kamar eksekutif suite ini punya luas yang lebih besar. Begitu masuk, di sisi kiri ada toilet dan di sisi kanannya ada kabinet berisikan peralatan makanan dan tempat-tempat untuk peralatan makan. Untuk tipe kamar eksekutif suite ini, ruangannya dibagi 2. Satunya ruangan tamu atau living room dan satunya lagi ruang untuk tidur. Kemudian kamar mandinya juga ada 2, di ruang tidur dan di ruang tamu. Jadi layout kamarnya seperti ini. Sekarang kita lihat fasilitas di living roomnya ya travelers. Jadi di dalamnya ada sofa dengan mejanya, kemudian ada TV, ada kursi meja juga. Ini bisa digunakan untuk meja makan atau meja kerja. Kemudian ada juga kabinet berisi peralatan makan dan lemari es. Nah, lemari esnya ini lumayan gede ya travelers. Bisa buat nyimpen makanan, bisa buat nyimpan minuman dingin. Jadi kita nggak perlu lagi nitip ke chiller hotel kalau kita harus nyimpan makanan, atau kalau buat travelers yang punya bayi bisa menyimpan makanan di sini. Sofa dan mejanya ukurannya ukuran medium ya. Jadi kalau misalnya kita kepepet nih perlu tambahan tempat tidur, sebenarnya bisa juga digunakan untuk anak-anak yang mungkin tingginya kurang dari 120 atau 130 cm. Nah, bedanya lagi dengan eksekutif biasa, di eksekutif suite ini disediakan welcome food dan greeting cards dari manajer hotel. Juga tersedia amenities yang lengkap, teh, kopi, gula, lengkap dengan peralatan makannya, semua ada. Nah, ini kamar tidurnya travelers, ada bed ukuran king size, kemudian kamarnya juga jelas lebih mewah ya daripada kamar tipe eksekutif biasa. Kemudian jendelanya di bagian belakang tempat tidur. Nah, kemudian kamarnya ini nuansanya coklat dan gold, jadi kesan mewahnya dapat banget. Terus dinding antar ruang tidur dan ruang kamar mandi juga terdapat kaca, ini makin memberi kesan luas. Di area wardrobe-nya terdapat lemari tanpa pintu berupa rak begitu dan beberapa gantungan atau hanger. Di dalamnya juga ada setrikaan, ada meja setrikaannya juga, kemudian ada safe deposit box dan slippery. Sekarang kita cek area kamar mandi atau area shower-nya ya travelers. Jadi saya katakan tadi pembatas area kamar mandi dan area tempat tidur dipisahkan dinding kaca. Dan pintunya bisa digeser travelers, jadi kesan luasnya makin dapat. Nah, keistimewaan dari kamar mandi ini adalah bathtub-nya yang bagus, indah. Maksudnya background-nya city view. Jadi kamar mandinya terasa mewah dengan adanya bathtub ini. Bisa dibayangkan travelers, kita berendam dalam bathtub ya, sambil menikmati me time. Kemudian kita bisa menikmati birunya langit di luar. Keren kan? Cakep kan? Bukan hanya bathtub sih, tapi juga ada shower room-nya, dan showernya adalah tipe hujan dan tipe handheld. Kemudian amenities-nya juga cukup lengkap, sama mulai dari sabun, lotion, sampo, conditioner, dan lain-lain. Ini disediakan dalam botol kemasan yang gede. Jadi ya nggak pelit lah hotel ini dengan amenities dari kamar mandinya. Sekarang perut lapar, waktunya untuk breakfast. Nah, breakfastnya disediakan di resto. Masuk ke resto, saya suka dengan pilar-pilar tinggi yang diberi ornamen kayu, garis-garis membentuk siluet pohon. Ini menutupi instalasi pipa dan listrik yang ada di plafon. Juga lantainya berwarna kuning cerah dengan motif vintage. Ini memberi kesan segar. Pas dengan desain kursi yang berwarna coklat dengan motif anyaman tikar. Di sebelahnya ada ruangan VIP yang juga bisa digunakan apabila resto ini penuh.
Ini juga desain menarik ya di ruang VIP ini karena ada ornamen tanaman sintetis di dindingnya, kesannya kayak makan di kafe-kafe gaul gitu. Untuk area outdoornya juga cukup nyaman, tidak panas, dan ini berhadapan dengan kolam renang, serta di depannya juga ada beberapa permainan anak yang bisa digunakan sambil makan, melihat anak main. Sekarang kita cobain menunya yuk travelers. Jadi menunya lumayan lengkap nih, dan selama 3 hari saya menginap di sini, memang menu breakfastnya tiap hari berganti untuk beberapa menu. Menunya lumayan variatif ya, mulai dari pilihan karbo sampai dengan protein dan sayur-sayuran juga buah. Lihat nih, ada nasi goreng, ayam, tempe, pasta, kemudian ada smoked beef, potato cajun, ikan goreng tepung, banyak semuanya. Terus pilihan lain ada juga nasi pecel yang tradisional, ada juga penyetan. Nah, penyetan ini saya sarankan dicoba ya travelers karena enak. Nggak terlalu pedes karena sambalnya juga kita bisa pilih mau banyak atau sedikit. Ada juga pilihan lain nasi uduk lengkap dengan kondimennya. Untuk menu Jepang ada sushi. Kembali ke tradisional, ada rawon, lontong cap gomeh, ini menu-menu Jawa Timuran ya. Terus live cookingnya ada noodle yang dimakan anget-anget, juga ada, nah ini nih, bakwan malam. Nah yang juga saya cari-cari ada putu, cuman putu ini agak terbatas ya travelers, jadi saya sering nggak kebagian, begitu mesen ternyata sudah habis. Ini menu dessertnya macem-macem, manis-manis dan pas. Terus ini aneka pastry, macam-macam roti, kemudian ada juga salad untuk yang mau diet. Untuk anak-anak ada pilihan menu aneka olahan sate telur, sate sosis, sate bakso, dan lain-lain. Ini di area luar ya, dekat tempat main anak. Sekarang kita cek kolam renangnya yuk. Jadi kolam renang ini bisa langsung dari resto atau bisa masuk lewat lobi, terus ke belakang melewati fitness center dan spa. Kolam renangnya gede ya travelers dan berada di tengah hotel, jadi seperti menjadi center point dari hotel ini. Bisa dilihat dari beberapa sudut, dari area lobi, dari restoran, dan juga dari lantai atas dekat ruang meeting itu bisa melihat dan menikmati kolam renang yang gede ini. Jadi kayaknya kolam renang ini merupakan salah satu keunggulan dari Hotel Grand Mercure Miramar Malang ini. Pastinya anak-anak bakal senang main di kolam renang ini karena banyak aktivitas yang bisa digunakan dan bisa dilakukan pada saat di pool. Ini ada peluncur, ini anak-anak kalau saya lihat sambil teriak-teriak ya, lucu-lucu, ketawa-ketawa, mereka benar-benar menikmatinya. Juga ada ring, ini seperti besi-besi yang dilobangi yang bisa menyemprotkan air. Ini tuh anak-anak balita, saya lihat suka banget lari-lari di sini, terus kemudian airnya nyemprot-nyemprot. Bagian lain juga ada kolam anak, ini juga bisa untuk anak-anak yang sudah umur 3 tahun ke atas karena kedalamannya tidak terlalu tinggi, artinya ya sekitar 40-60 cm. Di area kering juga ada prosotan, ini di sebelah kolam renang ya, tempat kolam renang dewasa itu ada prosotan, ada juga main activity outdoor yang bisa digunakan oleh anak-anak juga. Buat papa mama yang mau ngawasin anaknya main air, silahkan duduk-duduk di sekitar kolam, banyak kursi, baik kursi yang statis atau kursi berupa ayunan, silahkan monggo sambil ngemil-ngemil atau mengawasi anaknya yang sedang renang. Nah travelers, ini suasana pool di malam hari, cakep ya, warna birunya menyala, ini kayak warna-warna spotlight, mungkin mengingatkan saya kepada Taman Lampion ya yang ada di Jogja karena warna-warnanya ngejreng dan warna spotlightnya ini cukup menarik. Dekat kolam renang ada Kids Club, ini lebih kepada anak-anak toddler atau di bawah 3 tahun ya. Di sini yang mau lompat-lompatan dengan mini trampolin atau main prosotan atau lari-lari merangkak juga bisa. Aman kok karena lantainya dilapisi dengan karet. Kalau sore atau malam hari ngerasa lapar, pengen ngopi atau makan ringan, boleh tuh travelers naik ke lantai paling atas, ada Sky Lounge. Kalau saya di sini duduk-duduk sambil menikmati
city view Kota Malang di malam hari, dan pilihannya orange juice dong biar sehat. Nah, di sini kita bisa duduk mau sambil kerja atau buka-buka laptop. Ada juga live musik di sini ya. Atau kalau bosen dengan menu di resto, boleh pilih Chinese resto. Ini bisa menjadi opsi. Letaknya di lantai dasar. Ini kita bisa mau lunch atau dinner juga bisa, dan interiornya juga disesuaikan dengan menu makanan yang ditawarkan, yaitu atmosfer Chinese. Sambil anak berenang, bisa orang tua yang mau buang-buang kalori bisa ke fitness station. Ini letaknya juga di dekat kolam renang, jadi bisa ke lantai dasar arah belakang kita menuju kolam renang. Nah, fitnessnya berada di sekitar situ juga untuk spanya, dan fitnessnya cukup gede ya travelers, nggak asal dibuat saja. Memang peralatannya juga cukup lengkap dan standar hotel bintang 5. Juga ada loker dan ruang ganti untuk melengkapi fitnessnya. Meeting roomnya juga cukup gede ya travelers, mulai dari untuk kapasitas 10 orang sampai mungkin ribuan, dan ditunjang oleh tempat parkir yang luas. Jadi parkirnya selain di luar gedung, ada juga di dalam gedung, dan nggak usah khawatir deh dengan slot parkir karena parkirnya untuk saat ini cukup luas. Oke travelers, virtual tour kita udah selesai di Hotel Grand Mercure Miramar Malang. Terima kasih sudah menyaksikannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di next trip. Tetap pantengin channel Food and Travel by Tara Firan ya. Thank you.